Bertempat di Gedung Geraha Cakrawala UM Malang, Universitas Terbuka Malang menggelar wisuda program Magister dan Sarjana periode 2 tahun akademik 2024-2025. Wisuda periode 2 UT kali ini mengambil tema Maju Mendunia Bersama UT Menuju Masa Depan Berkualitas Tanpa Batas. Diharapkan semua mahasiswa UT maju mendunia berkualitas tanpa batas, tanpa harus kesulitan dalam menempuh program pendidikan sebagai sarjana maupun program magister. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Mementa. Pemirsa, kali ini saya berada di Gedung Geraha Cakrawala Universitas Negeri Malang, di mana pada hari Minggu 21 September 2025, Universitas Terbuka Malang akan menggelar wisuda periode 2 program sarjana dan magister tahun akademik 2024-2025. Lantas seperti apa prosesi wisuda bersama dengan Universitas Terbuka Malang? Mari kita simak informasinya untuk Anda. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang menyelenggarakan layanan pendidikan dengan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Secara akademik, UT juga memastikan bahwa kualitas akademik UT sudah diakui secara nasional dengan mendapatkan akreditasi dari BAN atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Proses wisuda UT Malang program Magister dan Sarjana periode 2 tahun akademik 2024-2025 diikuti oleh 1.189 lulusan, 950 wisuda di Kota Malang, sementara 239 melaksanakan wisuda di Jakarta. Tepat pukul 8 pagi, Rektor Universitas Terbuka Malang bersama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memasuki ruang acara. Kedatangan tamu undangan ini diiringi lagu Tanah Airku, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne Universitas Terbuka, dan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Profesor Uju Rahayu. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Marilah kita mengheningkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan, khususnya para pahlawan pendidikan serta para pendahulu Universitas Terbuka. Mengheningkan cipta dimulai.
Selesai. Himne Universitas Terbuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara wisuda Universitas Terbuka Malang, program Magister dan Sarjana, periode 2 tahun akademik 2024-2025 dinyatakan dibuka. Usai dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Profesor Ucu Rahayu, Direktur UT Malang membacakan surat keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang pengukuhan lulusan dan lulusan terbaik pada prosesi wisuda Universitas Terbuka Malang pada program Magister dan Sarjana periode 2 tahun akademik 2024-2025. Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 2 Keputusan Rektor Universitas Terbuka dinyatakan telah menyelesaikan program sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Ketiga, pada mereka yang tersebut dalam diktum ke-1 dan kedua, keputusan ini diberi hak untuk menggunakan gelar magister dan sarjana Universitas Terbuka, serta menggunakan gelar akademik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 27 Maret 2025 dan 14 Mei tahun 2025. Kali ini acara dilanjutkan dengan pengukuhan wisudawan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, Profesor Ucu Rahayu. Pengukuhan wisudawan ditandai dengan pemindahan kuncir. Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini, Minggu, tanggal 21 September tahun 2025,
Saya, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, atas nama Rektor Universitas Terbuka, dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai lulusan magister dan sarjana Universitas Terbuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan bimbingan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Selanjutnya, yakni pembacaan surat keputusan Direktur UT Malang tentang lulusan terbaik yang dibacakan oleh Manajer Marketing dan Registrasi Andi Lopa Ginting. Tuti Cahyani, NIM 5300864438, Program Studi Magister Pendidikan Dasar, asal Kota Malang, masa registrasi awal 2022 ganjil, IPK 4,00. Kedua, nama Muhammad Koli Fakur Rohman, NIM 0426394419. Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, IPK 3,92. 3. Nama Leni Setowati, NIM 858809448, Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, asal Salut Joyoboyo, IPK 3,9. 4. 824655, Program Studi S1 Pendidikan Guru PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, asal Salut Joyoboyo, IPK 3,9. Usai pembacaan wisuda terbaik, acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada lulusan Universitas Terbuka Malang. Para lulusan terbaik dengan IPK tertinggi naik ke atas panggung untuk menerima selempang dan penghargaan atas prestasi yang diraih selama menempuh pendidikan di Universitas Terbuka serta mendapat beasiswa berprestasi dari IKUT Malang senilai Rp1 juta. Usai penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik, acara dilanjutkan dengan pengucapan janji wisudawan yang dibawakan oleh Leni Setiawati. 1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran sesuai dengan hakikat ilmu pengetahuan. 3. Mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa dan negara serta keseluruhan kemanusiaan. 4.
menjaga keluhuran martabat alma mater Universitas Terbuka, lima, memelihara dan meningkatkan budaya belajar mandiri sepanjang hayat. Mewakili wisudawan Tuti Cahyani, mahasiswa terbaik program studi Magister Pendidikan Dasar dengan IPK 4,00, sangat berterima kasih kepada seluruh dekan maupun dosen UT yang telah dengan sabar dan telaten membimbing dirinya selama ini hingga mencapai titik akhir. Tuti juga menjelaskan bahwa UT menawarkan pendidikan berkualitas dengan biaya yang sangat terjangkau. Kami untuk belajar dari mana saja, sehingga kami dapat mengoptimalkan waktu dan kesempatan yang ada. Program-program akademik yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka sangat beragam dan relevan, memberikan kami kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai bidang ilmu dan mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kami. Selain itu, dukungan teknologi yang canggih dalam proses pembelajaran telah mempermudah kami dalam mengakses materi dan berinteraksi dengan pengajar serta teman sekelas. Tidak lupa kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan sahabat yang selalu mendukung kami. Tanpa dorongan dan pengertian dari kalian semua, kami tidak akan sampai di sini. Akhir kata, kami berdoa agar ilmu dan keterampilan yang telah kami peroleh di Universitas Terbuka bermanfaat bagi kami dan masyarakat. Semoga kami dapat terus mengembangkan diri dan memberikan kontribusi positif di bidang yang kami tekuni. Sekali lagi terima kasih kepada Universitas Terbuka dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka. Selamat kepada kita semua wisudawan Universitas Terbuka. Semoga Universitas Terbuka tetap jaya. Kemudian acara pun dilanjutkan dengan penyerahan alumni kepada Ketua Ikatan Alumni UT Malang sekaligus penyerahan beasiswa Ikatan Alumni secara simbolis kepada Direktur UT Malang. Direktur UT Malang menyerahkan buku data alumni ke IKUT dan IKUT menyerahkan mock-up ke Direktur UT Malang. Kemudian mengundang Deputi Staf Ahli Wali Kota Malang dan Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang, Dekan Fakultas UT Malang untuk berfoto bersama. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UT Malang, Profesor Ucu Rahayu, dalam sambutannya mengucapkan selamat dan sukses untuk 950 wisudawan-wisudawati. Ucu Rahayu menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh sivitas akademika UT atas komitmen, kerja keras dan dedikasi dalam mendidik, membimbing serta mengantarkan mahasiswa hingga berhasil meraih gelar akademik yang membanggakan. Rahmatnya, kita dapat berkumpul dalam suasana penuh bahagia ini di Gedung Graha Cakra Universitas Malang dalam rangka wisuda program sarjana dan pasca sarjana UT Malang periode 2 tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang mulai kali ini resmi menyandang gelar akademik setelah menempuh proses belajar yang panjang dan penuh tantangan. Tidak lupa, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga wisudawan-wisudawati yang selama ini telah memberikan dukungan, doa dan semangat kepada putra-putrinya, kepada suaminya, istrinya, ataupun keluarganya dalam menempuh pendidikan di Universitas Terbuka.
Pada kesempatan ini juga perkenankan saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Rektor Universitas Terbuka, Profesor Dr. Ali Muktianto, SEMSI, yang pada kesempatan ini belum dapat hadir bersama-sama dengan kita di sini karena ada kegiatan lain yang tidak dapat diwakilkan. Tak lupa beliau menitipkan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh lulusan wisudawan dan wisudawati. Semoga saudara semua menjadi pelopor kebaikan dan membawa harum nama alma mater Universitas Terbuka. Staf ahli Wali Kota Malang bidang ekonomi dan keuangan M. Sailendra yang hadir dalam kesempatan ini mengucapkan selamat kepada wisudawan atas segala upaya, kerja keras dan dedikasi selama menempuh pendidikan di Universitas Terbuka. Dimanifestasikan dalam tindakan nyata bagi kemaslahatan masyarakat akan kehilangan nilainya. Sebaliknya, ilmu yang digunakan untuk kebaikan akan menjadi kekuatan yang melampaui batas. Saudara-saudara wisudawan, ilmu adalah kekuatan intelektual yang bernilai tinggi bila digunakan untuk kepentingan kemanusiaan. Ketika saudara memasuki dunia nyata, tentu akan dihadapkan pada target capaian, tuntutan profesionalitas, serta tantangan kompleks. Namun perlu diingat, keberhasilan yang sejati bukan hanya tentang capaian pribadi, melainkan ketika keberhasilan itu membawa manfaat bagi orang lain. Mereka yang menghadirkan kebaikan untuk masyarakat, dialah yang sesungguhnya berhasil. Untuk itu, para sarjana Universitas Terbuka Malang diharapkan mampu membaur dengan masyarakat, mengimplementasikan ilmu yang dimiliki, serta berani terlibat aktif dalam interaksi dan dialog dengan berbagai pihak. Melalui proses tersebut, saudara dapat belajar memahami keberagaman perspektif, menelusuri keterkaitan antar masalah, dan menemukan solusi yang tepat bagi tantangan bangsa. Kemudian acara pun dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK Profesor Ojad Darajat. Dalam pidatonya, Ojad Darajat mengupas tentang berlayar di tengah gelombang digital, seni mengarungi transformasi teknologi dengan bijak. Tema ini dirasa penting untuk mengarungi kehidupan di tengah aspek kehidupan yang lekat dengan persaingan global dan digital. Ojad juga menambahkan jika UT sudah semakin membaik di mata masyarakat luas dan bukan ingin bersaing dengan universitas negeri lain, melainkan lebih bisa bersinergi. Sementara itu, akselerasi teknologi semakin menjadi kecerdasan sosial, AI, artificial intelligence, yang diwujudkan oleh tools seperti misalnya Bapak Ibu pada mendengar ada ChatGPT, Midjourney, Gemini, DeepSeek, dan seterusnya, telah mencapai adopsi massal dengan sangat cepat yang belum pernah terjadi di era sebelumnya. Sebagai contoh, ChatGPT saat ini mencapai 100 juta pengguna hanya dalam waktu 2 bulan. Sebuah rekor yang memecahkan semua standar adopsi teknologi sebelumnya. Cloud computing, big data, Internet of Things atau IoT, dan komputasi kuantum adalah angin kencang yang terus mendorong kapal kita melaju, mau tidak mau. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya menyimak sambutan yang disampaikan oleh Dekan FKIP atas nama Rektor UT, alhamdulillah, UT di mana tempat Bapak dan Ibu belajar, kuliah, UT merupakan pionir sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang paling eksesif di dalam penerapan teknologi. Kalau pada awal tahun 2022, tepatnya pada bulan Maret, Indonesia dan seluruh dunia dihadapkan pada wabah COVID-19. Sehingga perguruan tinggi konvensional,
perguruan tinggi tatap muka di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, mereka di lockdown. Para mahasiswanya pulang masing-masing ke kampung halamannya. Kegiatan perkuliahan tidak berjalan. Hanya UT yang bisa tetap memberikan layanan pada mahasiswa. Tepuk tangan untuk UT. Di sela-sela acara wisuda periode 2 UT Malang juga ditampilkan sentra tari dengan judul Tari Topeng Growongso. Gania Haryani Hastuti. Prosesi wisuda Universitas Terbuka Program Sarjana dan Pasca Sarjana periode 2 tahun akademik 2024-2025 berlanjut dengan pemanggilan wisudawan. Satu persatu naik wisudawan ke atas panggung untuk menerima ucapan selamat dari Wakil Rektor Bidang Akademik UT dan Direktur UT Malang. Qoriatul Azizah. Tanti Ratna Wulandari. Tuti Cahyani. Widya Ambarwati. Yeni Rahmawati. Ali Hambali. Alia Eka Nur Arifah. Andana Irlanda. Anisha Anggraini Putri. Aprilina Alia Putri. Ardian Bayu Indra Cahya. Auli Apriliawati. Axel Alim. Chandra Prima Gunawan.
Sya'roni Nur Atmaja, Syahidil Bustomi Azim, Umi Nadiroh, Vindi Fadila Rahmadita, Wahyu Intan Rahmadani, Wildan Kukuh Jiwantoro, Yendi Wulandari, Yesi Nirnika Ayundatama, Yogas Andika Damara, Yosi Fitriatmoko, Yuli Angelia, Adi Yuda Pradana, Nur Aini Aziza, Fadli Dwi Cahyono, Ferry Karlina Pangestuti, Via Ajeng Lestari, Fikri Rizal Arsyah, Herliana Ramadhani Putri, Muhammad Khalifatur, Nur Laili, Rufus Zepta Kristiawan, Taufik, Moh Bagus Alhamda, Natasha Amelia Damayanti, Nindya Resti Anggra, Nur Holifah, Nur Hotimah, Nurul Istiqomah, Ratna Kristiani, Risa Nur Azizah, Sherina Oktaviani Putri, Eka Setianingsih, Nindra Fibri Suhendri, Novia Putri Lestari, Putri Yasmin Paulina, Tri Okta Kurnianti, Firdah Laksono, Wanda Umrotul Hasanah, Widya Pandu Mita Sibuea, Wildan Agits Atorik, Rizka Tri Wulandari, Violeta Sukma Dewi, Awalia Denistia, Nailul Muna Salsabila, Abdullah Fathi, Siti Khairiyah, Abdullah Fathi, Dewi Agustina Komaria, Dewi Aisyah. Saat ini Universitas Terbuka terus bertransformasi menghadirkan pembelajaran berbasis digital dan teknologi informasi yang sudah semakin maju. Berbagai inovasi telah dilakukan, di antaranya implementasi learning management system yang semakin adaptif dan interaktif, kemudian ujian berbasis komputer atau ujian online yang menjangkau seluruh negeri, kolaborasi internasional dengan universitas dunia, pengembangan konten pembelajaran digital berbasis AI dan multimedia, peningkatan mutu layanan akademik, serta penguatan riset dan publikasi ilmiah. Anggonku lampu tresno datang kendat saking coba tak rewangi tak pateni lahir terus tekan suci kasunyatan entakku sliramu isennya wiji dewa-dewa neng asmara kuatno ati kamulah
Dalam prosesi wisuda UT periode 2 tahun ini juga menghadirkan seorang motivator, Profesor Maximus Gorky Sembiring. Dalam motivasinya, Profesor Gorky mengajak para wisudawan untuk mengutamakan pendidikan di era digital saat ini, terutama dalam memilih kampus yang memperkuat pembelajaran menggunakan basis digital seperti UT saat ini. Nah, kenapa Anda ketika studi atau kuliah, kuncirnya ada di kiri? Karena memang itulah prosesnya. Buat teman-teman yang tahu psikologi pendidikan, atau mungkin psikologi termasuk kedokteran, itu otak kiri itu dipakai untuk yang rasio-rasio. Jadi selama Anda kuliah, memang yang dipakai otak yang kiri, rasio itu. Tetapi ketika Anda lulus, dipindahkan ke kanan, maknanya setelah Anda lulus, jangan cuma pakai rasio, tapi pakai juga rasa. Kenapa? Untuk bekerja, Anda bisa pakai otak kiri. Tapi untuk berkarya, Anda harus pakai otak kanan. Jadi mulai sekarang, teman-teman itu bayangkan ketika bekerja, apakah sebagai guru, sebagai public sector barangkali, atau private sector, atau apa saja, atau startup entrepreneur, ketika Anda memulai, memang pakai rasio. Tapi ketika Anda ingin menanjak karirnya di tempat masing-masing, pakai otak kanan, itu pakai rasa. Prosesi pemanggilan wisuda masih terus berlanjut dan berjalan hikmat dengan diikuti 950 seluruh wisudawan dari 13 kota dan kabupaten. Indra Dwi Lestari, Karmini, Muhammad Fatoni, Nenden Dianola, Rina Febrianti, Risa Budianti, Rifa Maulina, Susiati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda telah usai, acara pun ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Muhammad Ali Agung Brata. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhati wan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa taraki saqa wa su'il qadha wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Buah tomat, buah kemiri, mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan upacara wisuda Universitas Terbuka Malang periode 2 tahun 2024-2025 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, upacara wisuda Universitas Terbuka Malang program magister dan sarjana periode 2 tahun akademik 2024-2025
2025 dinyatakan ditutup. Saya mengambil tema berkualitas tanpa batas. Kenapa? Karena UT dari sisi proses pembelajarannya, dari mulai daftar sampai ke wisuda, mereka tanpa batas, tidak ada border. Jadi mahasiswa UT itu bisa bergerak dimanapun dia berada, di luar negeri maupun di dalam negeri. Mereka bisa ujian kapan saja, di mana saja, tanpa batas. Misalkan Mbak sebagai mahasiswa UT, pada hari ini Mbak sedang ada di Jakarta, pada ujian, bisa dilakukan ujian di Jakarta atau di luar negeri atau dimanapun Anda berada. Dengan ujiannya proctoring, dengan menggunakan IT yang canggih, Mbak bisa tes kapan saja, di mana saja. Itulah yang kualitasnya pun harus dijaga. Bagaimana mempertahankan kualitas UT agar UT sebagai perguruan tinggi negeri ke-45 harus menjaga marwah yang diberikan oleh pemerintah, bahwa kualitasnya harus sama dengan perguruan tinggi yang sudah selevel PTNBH. Nah, selevel PTNBH itu adalah UNER, ITB, UI, UB yang sama. Maka dari itu kami bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat untuk menjadikan dosen-dosen yang ada perguruan tinggi setempat itu menjadi tutornya UT. Nah, yang akan memberikan kompetensi atau materi kepada mahasiswa UT pasti levelnya sama, karena dia dosen di universitas tersebut. Kita minta waktunya di hari Sabtu Minggu pada saat beliaunya tidak sibuk untuk memberikan ilmunya kepada mahasiswa UT. Itulah kualitas UT, berkualitas dan tanpa batas. Dari sisi geografi, UT itu ada di mana-mana. Mahasiswa kalau kamu ujian, kalau kamu tutorial, ada dimanapun Anda berada, tanpa batas. Itulah UT harus mendunia secara global, sehingga kata kuncinya harus ada transformasi dan reformasi proses pembelajaran. Mahasiswa UT itu tidak sama dengan perguruan tinggi yang lain. Perguruan tinggi yang lain itu karena diminta untuk luring dan harus datang ke kampus, maka mereka rata-rata belum bekerja, sehingga bahasanya Mbak perlu disiapkan untuk dunia kerja. Beda dengan UT. Nah, mahasiswa UT adalah mahasiswa yang rata-rata sudah bekerja, tetapi ingin meningkatkan kompetensinya. Yang tadi harus berkembang mengikuti zaman. Jadi yang belum S1 ngambil S1, yang belum S2 ngambil S2, yang belum S3 ngambil S3. Sehingga UT mensyaratkan terbuka. Kenapa terbuka? Tidak perlu membatasi usia, tidak perlu membatasi tahun ijazah, tidak perlu tes, karena nanti kalau tes terjadi persoalan ini mahasiswa kesulitan. Nah, secara alamiah kalau memang mahasiswa itu tidak mau tahan tetap, dia akan gugur sendiri, nanti bangun lagi dan tidak ada DO. Nah, itulah konsep fleksibilitasnya UT. UT sangat fleksibilitas. Pak Deputi PMK mengatakan bukan mahasiswa yang harus datang ke kampus, tetapi kampus yang mendatangin ke rumah mahasiswa. Seperti zaman sekarang now, bahwa belanja nggak perlu ke mall. Mereka dengan online, tokonya yang datang ke rumah, dicek, dibuka, dilihat cocok apa nggak cocok bisa dikembalikan. Sama dengan UT, dan konsep itu sudah dimiliki UT sejak tahun 1984, sudah 41 tahun yang lalu. Jadi sudah punya sistem yang matang. Kalau nggak cocok, kalau enggak bagaimana? Kalau sekarang ini
Ada guru-guru yang usianya di atas 50, tapi mereka dulunya itu belum S1. Gimana caranya? Ambil S1. Tahu nggak mengenal usia? Gitu. Jadi itu yang, sehingga tadi yang wisuda banyak juga yang sudah sepuh, dan itu nggak masalah. Pemirsa, demikianlah prosesi wisuda Universitas Terbuka Malang program Magister dan Sarjana periode 2 tahun akademik 2024-2025 yang digelar pada hari Minggu 21 September 2025. Sudah ada 950 lulusan dari UT yang telah diwisuda hari ini. Diharapkan mereka bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk berbaur dengan masyarakat. Dari Kota Malang, saya Yulida Kristia dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.